Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Sedap, kopinya campuran kopi Brazilian dibuat perusahaan Inggris, satu lagi dari Maroko, setengah-setengah karena ngabisin kopi. Jadi dua-duanya udah habis sekarang. Satu lagi Maroko masih sisa dikit kayaknya, tapi udah habis nih. Terus susunya pakai Bear Brand, yang ada Bear Brand. Tapi tetap sedap. Kita bahas soal apa? Nah, ini dia, baru dapat mainan. Baru lagi nih dari kemarin ya, berapa hari yang lalu ada dengan Mike Jensen ketemu bahas soal meaningful connectivity ya. Tapi kita belajar tentang ini OpenMPPT. Ini ceritanya tuh kan kalau kita buat ini masih IoT ya. Kalau kita buat IoT itu kan yang paling susah baterai dari IoT. Jadi gimana caranya? Nah, ini dia grup OpenMPPT ini versi 1.2 itu dia membuat rangkaian ini nih, alat ini yang mana dia sebentar ya, saya lihat dulu. Nah, ini masukannya ini kebaliknya gini. Nah, ini masukannya ini ada 2 dari solar cell ya. Solar cell, ini ada solar cell ya. Jadi 2 dimasukin ke sini. 2. Ini ya 2 solar cell, terus kemudian baterai, dan ini bebannya load itu rangkaiannya. Jadi gitu ya. Jadi ini rangkaian untuk nggak ada ngalangin ya. Untuk masalah power dari IoT device ya. Ini katanya bisa sampai 100 watt ya, saya belum tahu ya, tapi saya lihat dulu ya ini. Jadi ini solar cell-nya bisa sembarang solar cell katanya selama 12 volt katanya. Baterainya juga baterai 12 volt, mungkin baterai sepeda listrik atau motor gitu ya, 12 volt ya. Nanti kita lihat 12 volt. Load-nya, nah nanti load-nya ini kan 12 volt nih. Harus kita turunkan menjadi 5 volt atau 5 volt ya kalau untuk alat-alat bangsanya yang kayak gini ya, 5 volt kan ini kita harus turunkan, jadi tegangannya nanti untuk ini nyambungin di sini kita harus turunkan. Ini masih boxin ini solar cell-nya kemarin dikasih juga ya, tapi ini boxnya ini saya pengen tahu isinya dalamnya. Saya buka dulu ya. Kita buka sebentar, saya ambil dulu obeng. Ya, saya nggak punya kamera di atas ya, jadi kalau ada kamera di atas mestinya lebih enak lagi ya, kalau ada kamera di atas bisa kelihatan yang saya lakukan. Bentar ya. Ini ada skrupnya 2. Saya pengen tahu aja, saya buka dulu ya. Terus katanya OpenMPPT ini rangkaiannya terbuka di internet ya, jadi bisa di-download katanya. Solar maksimum 25 volt, jadi maksimum 25 volt. Ada external fuse 8 ampere. Ini for 12 volt AGM gel battery. Never ox without silver master. Oke. Oh, ini udah ada ESP-nya. Rangkaiannya pakai ESP ya. Sebentar, wis keren amat ya. Jadi sebentar, saya mau nunjukkan, nggak kelihatan nih, tunjukkan ya. Oh, ini udah ada antenanya juga ya, ekspresifnya sudah ada. Ini mungkin ada LoRa-nya juga ya. Jadi gini kalau saya lihat ya, ntar dulu ya. Ini ground sama EN apa nih? Ground sama NN-nya dari ESP822 ya. Ada pencetannya di sini tuh untuk mencet untuk resetnya. Ini ada ESP822-nya di sini tuh. Tapi udah ada antenanya ini saya nggak tahu antena wifi atau antena SP2 room wifi ini, kayaknya wifi. Jadi ada antenanya dipasang juga ke sininya ya. Di sini dipasangin antenanya. Ntar saya tunjukin ya. Ini susahnya lihatnya. Jadi ini ada SP32-nya, terus ini ada kabelnya ya, kasih antena. Antenanya nggak kelihatan karena hitam, diisolasi di sini. Ini tombol nyambung ke pin EN dan ground, enable dan ground itu. Jadi kayaknya kalau di ini ya, di reset ya, ini ada ground, ada 3 volt dan seterusnya.
Terus ini adalah tak tahu saya ini ada kabel keluarnya, ini kabel apa juga nggak tahu. Nanti harus ngeliat dulu ya. Ininya kabelnya kabel apakah ini? Oh ini kayaknya sensor ya. Ini keluarnya ada sensornya. Sensor apakah ini? Tak tahu aku. Ini adalah freyfang.net. Freyfang ini Frey itu berarti harusnya gratis ya Frey-nya. Frel atau Frey, kayaknya freyfang.net ini ya. Terus ininya adalah Electra 42, apanya nih? Mungkin PCB-nya. FFESP32 Open MPPT versi 1.3 ada macam-macam di dalamnya. Siap dioprek. Sambil bingung ini maksudnya gimana ya. Anyway, ini saya tutup lagi ya. Tinggal dioprek, saya tinggal mengoprek-opreknya. Ini saya tutup lagi supaya tidak berantakan. Nanti oprekannya belum tahu untuk apa aja. Ya harus ngelihat ini dulu, ngelihat webnya dulu. Si Open MPP apa? Saya pasangin dulu ya skrupnya, pasang dulu supaya nggak berantakan, nggak hilang-hilang. Si operator manual, oke. Ya ini masuk ini gitu. Hey, nggak usah saya oprek dulu nanti ngabisin waktunya. Ntar ya saya ini satu. Yang kedua saya baru dapat dari Kimtronics oprekan. Nah ini oprekannya nih ya, macam-macam ya. Ini layarnya nanti belum saya lihat. Terus ini untuk jumper untuk cabut aja. Ya untuk mainannya jumping-jumpingnya. Bawahnya ada paling bawah sekali adalah baterai. Ini nanti bisa tumpuk-tumpuk. Terus ini ada ESP32 desainannya mereka. Nah, nanti saya harus ngeliat dulu gimana cara makainya. Karena saya oprek-oprek kemarin by Divine tidak jalan, slide left to open, slide left to detach. Berarti ini kayaknya gini. Nah, oke. Ya, jadi ini sebentar saya masukin dulu, tutup lagi. Supaya bisa. Nah, tag ini nyambung. Terus ini taruh di atasnya, kebalik ya gini, benar. Lift up. Nih, sebentar ya. Masih kurang pas juga ya. Takutnya kalau ini takut bengkok aja nih. Harusnya sih enggak ya, harusnya oh ini udah ada yang bengkok nih. Jadi tidak mudah ternyata ya, harus nih. Bengkoknya dirusak enggak ya? Ini kayaknya konektornya masih. Nantilah ya saya beresin lagi juga konektornya, takut rusak aja. Gitu anyway, banyak oprekan nih. Padahal saya banyak kerjaan nge-report paper, harus buat buku. Aduh, kalau ada kayak gini tuh suka pusing ya, karena yang harus dikerjakan dan yang ingin dikerjakan beda. Udah ya, saya ngoprek dulu sebentar ya, beresin ini. Kopi juga harus dibereskan dulu. Di meja saya berantakan, isinya devices semua tuh. Komponen-komponen semua. Kita beresin dulu ya, nanti saya lihat-lihat dulu itu ya. Nanti kita bereskan, nanti cerita-ceritanya menyusul kegagalan. Oh ya, kemarin salah satu yang ini ya menurut saya jarang dibahas itu adalah kegagalan ya. Kalau orang-orang ngoprek itu ceritanya kesuksesan aja. Ini bisa, tapi dia nggak cerita kalau gagal gimana ini. Padahal orang-orang yang lain tuh pasti punya masalah yang sama, kegagalan, nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Nah itu gimana dia atau kami memecahkan masalah tersebut. Jadi ini harusnya kegagalan dokumentasikan juga. Kayak Laura ini kami masih gagal untuk mencapai jarak yang jauh. Ya Lauranya jalan sih, tapi cuma 300-an meter, 400 meter. Padahal kami pengen di atas 1 kilo ya. Kalau bisa lah setidaknya gitu ya. Tapi 300 meter masih solve. Ya mepet ya. Problem kami tuh jaraknya 300 meter ya. Jadi mungkin kalau kita bisa capai 500 meter ada margin sedikit lah ya. Tapi kalau bisa 1 kilo gitu. Anyway, itu dari segi communication. Ini powernya nih Open MPPT ini mau saya coba. Kalau ini jalan, saya beli solar cell kecil. Nanti di belakang itu kan saya ada sensor temperatur dan humidity. Sekarang saya pakai charger, saya colok ke ini ya listrik. Nanti mau saya sambungin ke solar cell. Gitu. Itulah oprekan pagi ini. Siang ini sebetulnya udah mau siang. Ntar ya saya harus beresinin dulu. Jadi gimana dong? Yang penting tapi kan sehat ya, dan kita tetap semangat ya mengerjakan yang kita suka dan berkarya gitu ya.
Nah, dunia IoT ini juga ini ya. Nanti kita bicara tentang IoT untuk production ya, karena IoT yang ada sekarang ini untuk dolanan yang maksudnya di ruangan ya. Tapi kalau kita saya taruh di luar. Ini kan juga nanti mau ditaruh di luar ya. Makanya bentuknya harus kayak gini karena ditaruh di luar yang harus bisa melawan cuaca yang keras. Oke. Gitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.